Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Megananda Mirsan dengan NIM D0512111034. Di video ini saya akan mempresentasikan pengaruh teknologi informasi terhadap arsitektur dengan topik yang pertama, pengertian teknologi dan arsitektur sistem informasi, yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan, yang ketiga, teknologi digital dalam arsitektur, keempat, pengaruh teknologi digital dalam desain arsitektur, dan yang terakhir itu kesimpulan. Pengertian teknologi. Menurut KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya, pengertian arsitektur sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu, sistem informasi adalah desain sistem komputer secara keseluruhan, termasuk sistem jaringan, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi yang spesifik. Itu menurut SWAS tahun 1998. Lalu yang kedua, bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih. Menurut Louden and Louden tahun 1998. Dan yang terakhir, arsitektur sistem informasi, yaitu pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi, menurut Turban McLean, Butterby tahun 1999. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Pada saat ini, teknologi digital telah memasuki berbagai aspek bidang kehidupan, mulai dari bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya. Begitu pula dengan dunia perancangan arsitektur. Juga tidak luput dengan pengaruh teknologi digital. Teknologi digital membantu arsitek ataupun desainer dalam proses menghasilkan produk gambar maupun dalam proses menciptakan suatu desain. Bahkan akhir-akhir ini teknologi digital juga membantu arsitek hingga ke tahap pembangunan. Hal ini tentu saja mempermudah dan membuat kerja arsitek ataupun desainer menjadi lebih efisien. Selanjutnya, teknologi digital dalam arsitektur. Teknologi digital kini dapat digunakan sebagai bagian dari proses perancangan atau desain dan dapat dikatakan sebagai alat bantu berpikir dalam proses perancangannya. Dengan demikian, proses perancangan arsitektur tidak menjadi monoton. Arsitek, desainer, bahkan mahasiswa arsitektur dapat bereksplorasi dalam menemukan inovasi-inovasi desain yang baru. Tidak hanya itu, teknologi digital mampu melakukan berbagai analisa dan evaluasi terhadap desain. Hal ini sangat menguntungkan para kalangan arsitek ataupun desainer, sehingga mereka dapat menghasilkan suatu desain yang optimal. Selanjutnya ada beberapa aplikasi yang digunakan dalam mendesain. Yang pertama yaitu AutoCAD Architecture, yaitu aplikasi ini kita bisa membuat gambar bangunan 2 dimensi yang detail dan teliti. Gambar tersebut akan sangat berguna untuk kontraktor dan para tukang ketika hendak merealisasikan desain bangunan yang kita buat. Selanjutnya ada SketchUp, yaitu aplikasi ini bisa membantu dalam membuat gambar bangunan 3 dimensi. Kelebihan aplikasi ini yaitu mampu dipadukan dengan V-Ray atau aplikasi render agar gambarnya terlihat lebih realistis. Selanjutnya, Revit Architecture. Lewat aplikasi ini kita dapat membuat desain bangunan dan komponennya dalam 3 dimensi. Aplikasi ini dapat dipakai untuk kepentingan desain grafis serta structural engineering. Selanjutnya ada Archicad, mengusung konsep all-in-one. Aplikasi ini memungkinkan untuk membuat gambar dalam format 2 dimensi atau 3 dimensi. Aplikasi ini juga lazim dipakai oleh para biro arsitek yang ada di luar negeri. Aplikasi ini juga memungkinkan para arsitek bekerja di lingkungan Building Information Modeling atau Management, yang disingkat BIM. Selanjutnya ada Shift Architect. Aplikasi ini dapat membantu membuat gambar 2 dimensi sekaligus 3 dimensi, terutama dalam membuat desain rumah, interior rumah, serta desain kamar mandi dan dapur. Selanjutnya ada Softplan. Aplikasi ini punya cost estimator yang bisa menghitung anggaran pembangunan rumah rancangan
Dalam aplikasi ini, fitur tersebut bisa berjalan secara real-time. Selanjutnya ada Vectorworks Architecture. Vectorworks punya fitur yang rumit dan hanya bisa dipakai oleh kalangan arsitek profesional. Aplikasi ini bisa membuat gambar bangunan secara presisi, kreatif, modeling, serta algoritmik desain. Selanjutnya ada MicroStation. Aplikasi berbasis CAD ini memiliki stabilitas tinggi yang tidak dimiliki aplikasi lain. Setiap desain yang dihasilkan bisa disimpan dalam berbagai format, mulai dari CAD, DGN, hingga OBJ dan SKP. MicroStation cocok dipakai oleh arsitek profesional, desainer, dan engineer profesional. Selanjutnya, pengaruh teknologi digital dalam desain arsitektur. Teknologi digital dalam dunia desain arsitektur memudahkan kerja dari arsitek ataupun desainer. Produk gambar bisa dihasilkan dalam waktu yang lebih cepat dan lebih akurat dengan bantuan beberapa program komputer atau software seperti Rhinoceros dan Grasshopper. Arsitek ataupun desainer dapat berinovasi untuk melakukan simulasi terhadap pola geometri yang lebih kompleks. Mahasiswa arsitektur dalam pendidikannya masih mengkombinasikan antara penggunaan metode tradisional dengan metode digital. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangan teknologi sangat memberi pengaruh positif dalam ilmu arsitektur. Teknologi digital telah menjadi bagian dari dunia arsitektur, baik itu bagi kalangan profesional maupun mahasiswa. Dengan dikembangkannya berbagai software yang berhubungan dengan arsitektur, maka proses desain arsitektur dan inovasi-inovasi desain baru dapat tercipta semakin berkembang. Baik, demikian presentasi saya. Semoga apa yang telah saya presentasikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih.